Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitawfiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bi'awnihi wa quwwatil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa tukmilul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum la'allakum tashkurun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Baqarah. Yang terhormat Kepala Madrasah Negeri 1 Probolinggo, Bapak Muhammad As'adi, SAGPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, yang kami cinta sayangi segenap siswa dan siswi MAN 1 Probolinggo, khususnya kelas 10 dan 11, karena kelas 12 sudah tidak hadir ya. Tidak hadir kita ini kan ya. Jadi yang ada hanya kelas 10 dan 11. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya didahulukan oleh Bapak Abdilbar selaku koordinator bagian kegiatan Pondok Ramadan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya siswa-siswi MAN 1 Probolinggo ini sudah paham ya terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi mengapa Pak kok masih perlu disampaikan? Ini namanya refresh, penyegaran ya, penyegaran di bulan suci Ramadan. Ketimbang kalian main HP, ngerumpi dan lain sebagainya, mendingan ikut acara seperti ini ya. Jadi refresh saja, mengingat-ingat kembali. Sebelum saya masuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, ini kalian saya juga perlu tahu kalian dan perlu disampaikan hakikat puasa. Ya. Jadi sebelum disampaikan hal-hal yang membatalkan, kalian perlu tahu apa hal tersebut terkait dengan yang membatalkan tadi. Bahwa dikatakan dalam sebuah hadis buniyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama itu syahadat an la ilaha wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua iqamis shalah wa itaiz zakat. Baru shaum Ramadan. Situ. Jadi kalian perlu tahu hakikat puasa itu apa. Jadi kalau hanya sekedar mungkin kita ikut-ikutanlah ya puasa tidak makan, diawali dengan sahur, terus ada yang membatalkan cukup tidak makan dan tidak minum, bolehlah seperti itu. Tapi juga perlu tahu hakikatnya. Ya, bahwa puasa as-shaum atau as-syiyam itu adalah makna dalam bahasa. Ya, secara bahasa itu adalah al-imsak. Ya, jadi shaum itu al-imsak. Maknanya apa imsak? Menahan. Yang kita kadang-kadang mohon maaf anak-anak ya. Jadi kalau anak madrasah jangan sampai salah memaknai, salah mendengarkan, apalagi salah mengucapkan. Mohon maaf, kadang-kadang sering kita dengar di kampung itu ya. Insaf gitu ya. Yang betul insaf atau insaf? Insaf. Ya, sudah. Jadi sekarang kita sering dengar insaf apa sih? Insaf itu curang. Ya bolehlah
Jadi yang betul imsak. Artinya ketika sudah dilantunkan imsak, berarti kalian sudah mulai menahan. Kapan Pak menahannya? Menahannya itu mulai kapan? Hah? Iya. Min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Jadi mulai terbit fajar sampai terbenam itu ditahan. Itu yang perlu kalian pahami dengan baik ya. Jadi bahwa puasa itu menahan makan dan minum, menahan dari perkataan-perkataan yang kotor, menahan dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Ingat loh ya, pandangan yang mengandung syahwat itu juga tidak Masa tidak boleh Pak? Kalau nonton film BF, apalagi di situ. Pemicunya di sana seperti itu. Makanya saya sering bilang sama anak-anak di kelas, walaupun tidak bulan puasa ya, tidak bulan puasa. Kadang-kadang kan anak-anak ini lucu-lucu ya, maklum namanya anak-anak ya. Asik-asik belajar. Ada tamu dari luar, katakanlah ya dari kampus mana gitu ya, mahasiswi kebetulan orangnya cantik misalnya. Anak-anak ini tahu apa langsung toleh keluar, toleh kanan, toleh keluar ke jendela, ke pintu. Saya bilang, ada apa nak? Biasa Pak, sponsor lewat dan seperti itu. Nah, ini wajar lah, Pak Taufik juga pernah tahu budaya. Jadi melihat sesuatu yang indah itu memang menyenangkan. Tapi ya jangan terlalu debat. Apalagi di bulan puasa, pandangan-pandangan yang mengarah kepada syahwat itu jangan sampai dilakukan. Baik anak-anak ya, jadi makna secara bahasa as-shaum itu adalah al-imsak, jadi menahan. Makna secara istilah itu adalah at-tawwadullah al-imsak bil imsaki anil akli bis-subi was-subi wal munfatirah. Jadi menahan dari makan dan minum hal-hal yang membatalkan puasa itu yang perlu dihindari. Ini adalah subi. Itu yang harus dipahami dengan baik ya. Jadi saya pikir anak-anak jadi kalau perlu digaris bawahi, mungkin saya tidak perlu panjang lebar menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa secara detail karena kalian sudah bisa memahami dan melaksanakan setiap hari. Cuma perlu digaris bawahi saja, digaris bawahi. Jadi orang berpuasa itu pantang tidak boleh makan dan minum ya. Di situ rukun dan syaratnya sudah jelas ya. Syarat berpuasa itu apa saja? Syarat puasa yang pertama berakal. Semuanya tidak salah, tapi harus diurutkan ya. Jadi harus diurutkan syarat yang pertama itu orang berpuasa syaratnya harus Pak, kalau tidak isam apa tidak diterima Pak? Begini anak ya, Pak Taufik itu punya teman tugasnya di gunung sama PNS. Beliau itu sangat miris sekali hidup di pegunungan. Kenapa? Karena hidup di tengah-tengah masyarakat yang non-muslim. Dan kebetulan masyarakatnya itu agak sedikit agak sedikit agresif, agak sedikit menyerang kalau ada hal-hal yang berdosa. Jadi teman saya itu kalau mau ke masjid, berangkat dari rumah tidak pakai sarung, pakai celana pendek. Saya tanya, masa Pak begitu Pak? Betul Pak Taufik. Saya tidak pakai sarung keluar dari rumah, pakai celana pendek keluar dari rumah. Jadi biar dikirain sama tangganya itu tidak pergi ke masjid, tapi jalan-jalan ke mana dan sebagainya seperti itu ya. Takut dikacau. Kadang-kadang ya sepedanya hilang, barangnya diambil, artinya dikacau seperti itu. Kata teman saya seperti itu. Begitu juga anak-anaknya dan anak tetangganya ketika mau mengaji sore hari itu ya, tidak berangkat sarungan dari rumahnya, pakai celana pendek, cuma bawa tas, sarung kopiahnya taruh di tas, Al-Qurannya taruh di tas, jalan sudah. Entah pura-pura sambil pegang ketepil lah, pegang remi dan sebagainya, agar tidak dikira mau pergi mengaji. Jadi lihat, jadi teritorial kita hidup itu tidak sama namanya. Bersyukurlah kalau hidup di masyarakat sesama muslim, apalagi sekolahnya di madrasah ya. Jadi tetangganya malah senang kalau melihat kalian itu bawa Quran, berangkat ke masjid, mau ngaji, itu senang tetangganya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita syukuri. Kenapa kita perlu tahu bahwa terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu
harus betul-betul kalian perhatikan. Ya, seperti itu. Pak, kalau makan lupa bagaimana Pak? Minumnya lupa. Alhamdulillah ya. Itu nikmat yang tidak disangka-sangka ya, namanya lupa. Kan akan ada yang katanya ada beberapa hal yang memang terlepas dari hukum itu. Yang pertama Pak, anak-anak hingga balik, orang tidur sampai bangun ya, di situ orang lupa ya tadi ya. Lupa itu bebas terlepas dari hukum. Tapi jangan diniati pura-pura lupa ya, karena puasa itu adalah masalah sirri. Yang tahu itu yang bersangkutan dengan Tuhannya. Tetangganya tidak akan ngurus, temannya tidak ngurus. Termasuk guru-guru kan hanya menyarankan, memfasilitasi, mengarahkan kalian agar berpuasa yang tepat di bulan suci Ramadan. Selebihnya kamu mungkin terlalu jauh masuk intervensi, sampai dipantau, dibututi kemana-mana, sampai diteleponi orang tua gimana, nah seperti itu. Ya, apalagi kalian sudah usia mau menginjak dewasa, usia remaja menginjak dewasa itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu termasuk suatu syarat itu. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah Islam, yang kedua tadi berakal. Ya, berakal. Tahu membedakan baik dan buruk. Ya. Umayyiz sudah membedakan itu. Terus apa lagi? Syaratnya suci dari haid dan nifas. Saya ini jangan menulis laki di situ. Apa ada yang pernah nifas ini yang laki? Ada. Ada yang haid? Tidak ada. Nifas itu ketika perempuan sudah melahirkan, ya, haid sudah masuk pada usia balik ya, usia sudah umur seperti itu. Itu syaratnya. Terus mampu. Pak, kalau tidak mampu bagaimana? Tapi kalau seger-seger begini masih remaja begini ya saya yakin mampu semua. Apa ada yang nggak mampu? Ada. Bahkan saya Pak Tohik pernah ya, punya murid kakak kelas kalian. Namanya siapa itu? Apa? Lupa saya. Songnya siapa gitu ya? Itu saya kasihan sama dia. Iba selaku siswi orangnya rajin, tidak pernah neko-neko, di kelas juga anteng, ya orangnya pintar, tapi punya penyakit, sehingga badannya kurus. Makanya saya kalau ngajar dia di kelasnya itu selalu tanya, sudah sarapan dulu? Sudah Ustaz. Bisa mengikuti pelajaran? Insya Allah bisa Ustaz. Seperti itu, jawaban selalu seperti itu. Terus yang memaksakan itu ternyata saya asal usut itu saya tanya-tanya ke temannya, ternyata dia itu memang punya penyakit sejak dari sanawiyah. Tapi tetap berpuasa. Artinya dipaksakan dan mungkin ditaksir. Ya, alhamdulillah dia jadi anak yang baik lah seperti itu. Tapi ya takdir Tuhan ya. Begitu lulus meninggal. Jadi kadang yang saya habis pikir ya. Jadi dia itu berjuang untuk perjuangan hidupnya. Ya, pada akhirnya tuntas mau lanjutkan bulan ternyata meninggal. Itu sudah takdir Tuhan ya. Jadi itu yang harus diterima seperti itu. Nah, syaratnya yang berikutnya adalah rukun. Rukunnya apa saja rukun puasa? Dan yang pertama harus Islam. Yang kedua niat. Jadi kalian harus niat di situ. Setelah niat baru mulai imsak, mulai menahan. Pak, sahur itu apakah masuk rukun pasar? Makan sahur itu rukun pasar? Wajib apa gimana? Sunnah. Kalian puasa nggak sahur nggak apa-apa, nggak batalkan puasa. Cuma secara biologis pastilah lambat. Kenapa? Agama itu tidak menghendaki menyiksa terhadap umatnya. Jadi kalian itu, sehingga Nabi menganjurkan hendaknya orang berpuasa itu disunahkan diawali dengan sahur baru berbuka di situ. Pak, misalkan saya berpuasa Pak, waktu sahur saya makan yang banyak Pak. Setelah itu minum, diam sebentar. Begitu mau menjelang imsak baru niat. Bisa nggak?
baru mau imsak niat. Jadi makannya itu mulai dari awal banyak, minum banyak, itu tidak niat ya. Begitu sudah selesai kenyang, menjelang imsak 5 menit baru niat. Nawaitu shauma'udin an adai, seperti itu. Sehingga sering dia bilang ke teman, saya walaupun enggak niat, enggak sahur, puasanya kuat. Kenapa? Karena makannya enggak diniati sahur, makan biasa, niatnya setelah sahur. Itu nyaman, nyari muas seperti dia. Nyari muas macam malah tak tahu siapa TV ku, kuat tak tahu sahur, barang meringankan seperti dia. Kan sama dengan budaya-budaya kita. Jadi makna makan itu kan kalau makan nasi, makan roti, makan kambing global. Kalau tidak makan nasi itu tidak punya makan, seperti itu. Seperti itu. Makanya kadang-kadang sanksi dengan kadang-kadang kalau kita ke dokter ya, ke dokter, dok, kapan minum obat? Habis makan. Kalau makan roti tidak apa-apa dok? Ya tidak apa-apa. Kan maksudnya itu minum obat setelah perut itu diisi sebuah makanan. Perkara itu makan nasi, makan roti, makan pisang terserah. Tapi buktinya karena image kita itu mana makan itu nasi, sehingga masih tanya minum obat habis makan ya. Makan roti tidak apa-apa dok? Tidak makan nasi, seperti itu. Jadi dokter tidak makan nasi, makan apa saja, seperti itu. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin saya tidak terlalu banyak mengupas tentang hal yang membatalkan yang nampak dohir ya. Karena kalian sudah tahu semua. Kalau hanya menahan makan dan minum saja itu sudah pikir tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ada satu hal yang Pak Tauhid sampaikan di sini terkait dengan hal-hal yang merusak pahala puasa, bahkan membatalkan puasa. Tapi tidak nampak adanya, tidak wujud, tidak kelihatan. Besar kecilnya, jauh dekat tidak kelihatan. Yang mungkin kita pernah baca yang menurut Imam Ghazali itu bahwa puasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu puasa umum, yang kedua itu puasa khusus, yang ketiga adalah khusus ilmu khusus. Nah ini saya jelaskan, saya garis bawahi ingin menjelaskan terkait dengan hal-hal yang merusak pahala bahkan membatalkan puasa dari sisi ruhani. Yang pertama adalah riba. Apa riba? Ya, suka mencela, menjelek-jelekan, mencari kelemahan orang lain. Mohon maaf anak-anak ya. Jadi semua orang bisa boleh berbuat apa saja, melakukan apa saja semampunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan etika yang dilakukan itu akan sia-sia. Jika dikatakan kambing shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak dapat apa-apa. Makanya karena ya, jadi ya bukan hanya puasa saja, tapi diperhatikan ketika waktu puasa. Jadi kalau lagi berpuasa jangan ghibah. Ya, tidak boleh berbuat ghibah. Ngerasani orang, menjelek-jelek orang, memojokkan orang. Satu sisi itu memang akibatnya akan mengakibatkan kerugian orang lain. Contoh ya. Karena ini kalian siswa-siswi ya, misalkan kalian jadi siswa terpintar pandai di kelasnya, suka manja-manjain temannya. Bapak kalau si A itu kemampuannya berapa, walaupun belajar satu malam tetap nilainya dapat 5. Beda dengan saya Pak, kalau saya ini belajar tetap dapat 9, bahkan dapat 100 katanya. Beda Pak, kenapa? Beda gen Pak, seperti itu ya. Beda nasab Pak, seperti ya. Tidak seperti itu ya, Tuhan itu maha adil. Siapapun orangnya, anak siapa, orang mana, kaya miskin, itu masalah kompetensi talenta itu adalah memang dari Tuhan. Jadi ingat catat baik-baik, tidak boleh ghibah. Itu merusak pahala puasa. Bahkan katanya Imam Ghazali itu membatalkan puasa. Orang yang suka ghibah, karena ghibah itu mengenak. Rasanya orang itu mengenak ya, jelek-jelekan orang itu enak, betul ya? Ya, betul. Enak memang. Orang sombong enak. Apa kalau itu belum ada apa-apanya kalau dibanding saya. Kan enak ya? Jadi bahasa, apalagi ini Pak Taufik ini guru bahasa ya. Jadi ini termasuk bagian dari gaya bahasa. Bahkan
Etika dalam berperang itu kata Nabi juga boleh menggunakan gaya bahasa. Tapi gaya bahasa Nabi lucu ketika perang itu. Jadi gaya bahasanya anggun. Hei, wahai musuh yang depan, silahkan maju. Nih, Muhammad laki-laki satunya, anaknya Siti Aminah. Jadi menunjukkan apa? Motivasi ya seperti itu sana. Ya. Jadi boleh lah seperti itu ya. Ya sombong kepada musuh boleh. Tidak apa-apa seperti itu ya. Mohon maaf Pak Sodik, dulu ketika remaja seperti kalian tuh pernah jadi mantan anak nakal ya. Mohon maaf ya, jangan ditiru. Pak Sodik itu suka taruh jalanan ya. Suka taruh di jalan. Tapi hebatnya, bukan hebat taruhnya, hebatnya walaupun sering taruh di jalan, guru-guru saya tidak pernah tahu, orang tua saya tidak pernah tahu. Jadi kalau ada yang menyampaikan orang tua saya, Pak, putra nupian keket nang lapangan mikroyo ekle mai bori Pak, ya bene boleh. Tak percaya seperti itu ya. Guru-guru saya tidak ada yang percaya. Sampai pernah masuk orang tahun 95 ya. Tapi bukan nakal maksudnya. Dulu saya ketika remaja itu suka tidak terima kalau melihat hal-hal yang mungkar. Ada anak geng. Wah sekarang kan banyak anak geng-gengan ya. Usia ya. Banyak gerombolan, mentah gerombol tak bengat. Coba suruh video. Tak bengat. Kalau Pak Taufik itu dulu si remaja, mohon maaf lah ya, dicontoh ya, sampai intermezzo lah puasa-puasa ya. Jangan terlalu tegang lah seperti itu. Yang penting sudah tahu hal yang membatalkan puasa. Dulu Pak Taufik itu aktif di bidang bela diri, suka fighting. Jadi saya itu orangnya haus fighting. Jadi kalau saya kurang puas fighting dengan teman-teman di komunitas IPSI, saya sebenarnya ingin fighting setiap saat di pinggir jalan. Tapi karena seandainya tidak merupakan bagian etika, itu pasti dilakukan. Nah, cuma karena merasa punya kesempatan ketika dihadang oleh anak nakal. Benar karena awas ni malam. Toron saya itu walaupun pergi sekolah Inggris saya toron. Kenapa? Hitung-hitung buat latihan itu sebenarnya. Buat latihan. Dan saya sebelum taruh dulu biasa pakai gaya bahasa, ya. Karena ini dianjurkan pakai gaya bahasa, sombong sama musuh gak apa-apa sih. Saya pernah dihadang tiga remaja nakal ya dulu waktu sekolah, 3 remaja nakal. Karena nama saya dulu terkenal di Probolinggo ya, terkenal dulu. Ya suka itu dia buat pinggir jalan. Bukan saya nyaman Taufik, tahu bola iya seperti itu. Oh bola mar ya. Bukan, nokon. Orangnya 3, yang paling tinggi 1, yang 2 sama jejer dengan saya di situ. Jadi saya selalu pakai otak, pakai siasat, biar hemat tenaga. Situ. Bilang gini saya, berhenti jantan, membiji baca omangko katanya. Bukan berhenti jantan lebar ya, tambah boleh orang seperti itu. Padahal sudah 3. Kenapa? Itu tuh hanya menunjukkan kesombongan mereka di 1. Allah kajian boleh pun telah anakku tak ojek mau sombong. Jadi kan sombong terhadap musuh ya seperti itu. Sudah apa yang begitu mengisah mereka, keder mereka itu. 1. Yang kedua, langkah ketika dia dengan sombongnya seperti itu mereka berani. Langkah kedua saya gunakan. Saya kalau mukul yang kecil dulu rugi, sama-sama mukul ya rugi. Jadi yang singkat dulu yang sebesar. Saya singkat, bias, roboh. Maka yang 2 itu akan berpikir, ya saya lagi, bukan boleh sini kiri, begitu. Akhirnya ketika lari itu dia kampanye ke teman-temannya. Oh, lah karena mau anak 2 rojo lah dia tak mampu jalan, bukan promosi. Padahal tidak sehebat yang mereka kira. Seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf ini hal yang tidak, ini sisi buruk saya dulu nakal ya di situ. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat murid saya nakal, suka berkelahi, saya hanya senyum saja seperti itu. Senyum. Ori saya pakai keturi saya. Oh, sampai seberapa di kemampuan itu. Ya, berkelahinya di kelas. Kalau saya tidak pernah berkelahi di kelas, tidak pernah. Saya berantem di sekolah tidak pernah. Tanya sama guru-guru saya. Saya di sini 1 tahun dulu ya. Jadi saya di sini ini alumni 1 tahun, 2 tahun pindah ke Probolinggo. Tanya sama guru, tidak pernah lihat Taufik ketengkar di kelas, tidak pernah. Apalagi tengkar di sekolah, tidak pernah. Tengkar di depan guru apalagi, tidak pernah. Tidak pernah tengkar. Jadi kalau tengkar keluar, yang kira-kira tidak ada orang. Apalagi pakai janjian, membongan ke lapangan, lebih nyaman di situ. Tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena hal ini merupakan
Ya. Jadi sekali lagi kembali lagi ke permasalahan, hati-hati kalian jangan sampai menggunjing, ngerasani, jelek-jelekan orang lain, merasa baik. Maaf lah, saya cerita begini tidak merasa baik ya. Saya tetap mengatakan bahwa bukan yang terbaik, ini hal yang salah, yang keliru. Ya, makanya jangan ditiru seperti itu. Cuma perlu saya sampaikan bagi-bagi pengalaman. Ya paling dia ada mungkin waktu Ramadan atau kasih tawaran yang sekolahan. Mengkeket cukup tahu orang seperti itu sana. Ya, ini ilmu sastra, ilmu sastra ya. Satu lagi ini ilmu etika ya. Etika. Agar kalian itu ada mengarah kedewasaan cara berpikirnya, bisa ambil sikap, bisa membedakan antara hal yang buruk dan yang baik. Kalau ada orang yang sok jago, nonton ada ya. Kalian kata orang sastra, jangan gemetar dulu. Orang yang menunjukkan hal-hal yang seperti itu belum tentu sesuai dengan hatinya. Seperti itu. Kadang hanya nakut-nakuti. Tapi kadang ada yang justru yang ditakuti itu orang yang tidak terbiasa pegang sajam, itu yang berbahaya. Polisi bukan pistol biasa sudah seperti itu. Ya. Tapi yang berbahaya kalau bukan polisi pegang pistol. Ya. Di situ. Jadi kita ada yang pertama adalah yang kedua adalah namimah. Suka atau nambah itu hal yang paling menyenangkan ini. Ini produknya iblis. Masih ingat dulu ya, ketika iblis menggoda Nabi Adam di surga, itu gaya bahasanya luar biasa. Jadi lagi-lagi gaya bahasa ini. Ya. Jadi rata-rata orang yang menjelek-jelekan, orang yang menghasut, orang yang mengadu domba, gaya bahasanya memukau. Apa kata iblis? Apa iblis? 3 hari ini saya sedih. Kenapa kau sedih? Gak ada sih. Kalau saya gak ada masalah. Saya cuma pikir kamu. Loh kenapa saya? Saya dengar-dengar sih kamu akan diusir dari surga. Masa sih? Iya. Buktinya kamu tidak boleh mendekati pohon kulti. Enaknya seakan-akan itu untuk kepentingan orang lain, padahal menjerumus. Seperti itu. Makanya saya ajari anak-anak jangan sombong, yang ada bahasa yang lama ya. Besok lulus dari sini keluar, kalau ketemu gurunya disapa, cukup assalamualaikum saja lah. Ya, salaman selesai sudah, nggak perlu panjang lebar karena etikanya orang berguru itu ya. Jangan mulai pembicaraan kepada gurunya terlebih dahulu sebelum gurunya berbicara. Ini etika, ya etika ya. Makanya rata-rata santri itu kalau berhadapan dengan guru diam, itu bukan diam karena pendiam, itu menunjukkan etika. Etikanya siswa santri di depan gurunya, dia tidak akan memulai pembicaraan sebelum gurunya berbicara. Itu etika. Gitu ya. Satu yang kedua, ketika kalian besok jadi alumni, katakanlah besok jadi orang sukses, amin ya, mudah-mudahan. Jangan sampai kalian tuh membelakangi gurunya. Mentang-mentang, alah guru saya guru diman, guru kiri itu nggak perlu disapa, paling mulutnya apa ya merepoti aja seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi andal asar itu bagian dari akhlak yang mulia. Itu yang harus kalian praktekkan, yang harus perlu ditanamkan sehingga kalian tuh betul-betul menunjukkan alumni madrasah yang bermartabat seperti itu. Pak, saya rajin ngaji Pak, saya rajin berpuasa, bukan hanya puasa Ramadan, puasa sunnah saya laksanakan Pak. Ngaji di luar bulan suci Ramadan saya sering Pak, hatam sekian kali Pak. Yakin hari ini bisa menjamin menuju surga? Yakin? Yakin juga sih, sih juga. Kenapa kok tidak? Itu tadi kembali kepada etika. Kalau kalian sering berpuasa, puasa wajib, iya puasa sunnah sering melakukan, tapi sering riba, sering menjelek-jelekan orang lain, sering rasani orang lain, sering memojokkan orang lain, bahkan seakan-akan menunjukkan dirinya yang terbaik. Ingat, bahasa Quran yang mengatakan bahasa ana khairun minhu itu hanya bahasanya iblis. Saya terbaik dari dia. Jangan lihat. Jangan. Kalau bisa jadi adab asal. Katanya dawuhnya Ki Zuhri, ini saya pernah dengar ya, beliau pernah dawuh masuk, kata beliau, nyamanan dadi orang ting makin ting keng betan.
Etim bentuk di orang center kopet dari gendeng. Enak ya? Sangat sederhana bahasa beliau itu. Seperti itu ya. Jadi besok kalian jadi sarjana, jadi doktor, jadi profesor. Kalau di depan gurunya, di depan guru SD, TK sekalipun, tahu satu baru aja dokter. Gula dokter lembak, sudah seminggu lalu. Tidak usah kembali. Kalau bisa ditutupi, kenapa? Demi Anda pasang menghargai ikhtiroman kepada guru. Ya, boleh itu. Saya lihat itu kalau ada anak-anak besar senang nggak seperti itu. Tadi saya katakan ya, mohon maaf, kadang-kadang walaupun anak madrasah ya orangnya beda-beda, ya beda-beda. Ada yang saya punya alumni itu ya Allah, ketemu gurunya itu minta ampun penghormatannya. Kadang saya lupa, ada di mana sekarang Mas? Saya di Jogja Pak, alhamdulillah. Murid saya di mana? Murid matematik di mana dulu? Di Manje, di SMA, di MAN atau di mana? Anu Pak, di MAN Pak, alhamdulillah seperti itu. Jadi dia ada ikhtiroman seperti itu. Tapi ada saya tentu punya murid ya, mohon maaf ini masuk gibah pada enggak ya, cuma ini sampel aja ya. Saya punya murid, setiap salipan dengan saya tidak pernah nyapa. Alumni. Saya pikir apa salah saya kepada murid saya yang satu ini? Saya sempat pikir, apakah saya pernah mukul murid saya, pernah marahi murid saya, atau pernah sanksi dia, atau pernah nyakitin? Saya selalu seperti itu setiap kali saya tidak pernah nyapa. Nggak pernah nyapa. Tapi lama-lama saya ikhlaskan. Biarlah saya ikhlaskan murid yang satu ini nggak apa-apa walaupun tidak nyapa, nggak menganggap, nggak menghormati sama murid. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jangan niru dia. Naudzubillah min dzalik. Selang beberapa lama ada pengumuman di medsos, maling tertangkap terus dimasak. Ternyata mohon maaf, tapi murid bukan murid man, tapi murid saya salah satu lembaga. Saya tidak bilang murid man, ya. Murid karena saya banyak ngajak di banyak lembaga. Ternyata murid saya satu itu ketangkap. Saya baru, jadi tak ngaku ke guru polan profesi jadi maling. Ya, jadi terasa tidak nyaman murid saya. Alhamdulillah min dzalik ya. Tapi mudah-mudahan mereka sadar jadi orang baik seperti itu. Jadi maaf ya, jangan sombong dulu, jangan dumen, ojo kekajun. Kalaupun kalian suka puasa sunnah, lebih-lebih puasa Ramadan yang tidak pernah bolong, sering ngaji, sering zikir, jangan sombong dulu. Khawatir kalian itu tidak sesuai dengan etika-etika yang dilakukan ketika kalian melakukan itu. Pak, kalau orang ngaji, suka ngaji, apa ada sisi buruknya? Ada juga. Kenapa tidak? Kalau Nabi pernah menggambarkan ya di situ. Masalul mu'minin alladzina yaqra'ul Qur'an kamasalil utruja. Masalul mu'minin alladzina la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamrah, katanya. Orang mukmin yang suka baca Quran itu seperti bau utruja. Baunya harum dimakan manis. Kalau ada orang mukmin tidak suka makan, tidak suka baca Quran, itu baunya harum tapi tidak manis. Tamroh itu apa? Tamar, kurma. Tapi ada juga dikatakan masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kamasal handalah. Kalau ada orang munafik yang baca Quran, itu baunya harum tapi rasanya pahit. Ya. Berikutnya, masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil waihana. Jadi kalau ada orang munafik yang tidak pernah baca Quran, itu tidak ada harum baunya, rasanya pahit. Berarti kan orang munafik juga itu ada di tengah-tengah kita. Makanya Nabi sampai menggambarkan seperti itu. Tapi makanya kita berharap jangan sampai ada di posisi orang yang munafik. Suka mengaji, suka puasa, tapi munafik, suka puasa, suka ngaji, suka zikir, tapi suka riba dan namimah. Na'udzubillah. Jelas ya? Jadi yang perlu digarisbawahi, poin saya yang perlu disampaikan tadi, yang pertama hal yang membatalkan puasa, yang dohir, yang nampak, yang sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, membatalkan puasa hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Tadi yang perbuatan ribah dan namimah. Saya pikir itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ada barokah
Ya amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.